Selamat hari Minggu adik-adik. Kembali lagi di ibadah online PLKPA GPB Anugerah Bekasi. Pada kali ini kita akan dilayani oleh Kak Lia, Kak Erik, Kak Andre, Kak Rahel, dan Kak Ella. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita nyanyikan satu lagu berjudul Terang Matahari dari Kidung Ceria 318. Yuk kita berdiri. terang matahari telah menyinari segala negeri, dan gunung dan padang dan sawah dan ladang senang berseri. Baiknya yang kedua. Gembira sekali kulihat kembali terang mereka, dan Bapa di sorga yang Bapakku juga hendak ku sembah. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih saat ini Tuhan memberi kesempatan kepada anak-anak sekolah minggu untuk beribadah kepada Tuhan, walau hanya lewat virtual. Tuhan pimpin ibadah kami dan berkati dari awal sampai akhir. Berkati juga kakak-kakak layar kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik silakan duduk kembali. Sebelum kita memasuki firman Tuhan, mari kita nyanyikan lagu Siapa yang Berpegang dari Kidung Ceria 267. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus akan waktu yang Engkau berikan bagi kami. Sebentar lagi kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah supaya menjadi terang dan pelita dalam hidup kami. Berkati juga kakak layan yang akan menceritakan, dan biarlah kami dipenuhi oleh Roh-Mu yang kudus. Terpujilah Tuhan. Amin. Adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita untuk membaca Alkitabnya dari Amsal 3 ayat 13 sampai 20. Kita baca bareng-bareng ya adik-adik. Amsal 3 ayat 13 sampai 20. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudera raya berpencaran, dan awan menitikan embun. Halo adik-adik, hari ini kita akan belajar dari kitab Amsal 3
ayat 13 sampai 20 tentang manfaat hikmat Tuhan dalam kehidupan manusia. Nah, adik-adik, sejak awal setiap manusia dianugerahkan Tuhan itu akal budi. Nah, pasti semua adik-adik punya akal budi, ada yang pinter masak, ada yang pinter jadi pinter nyanyi. Semua adik-adik pasti punya akal budi. Nah, setiap akal budi itu akan menghasilkan karya yang dihasilkan itu dapat mendatangkan kebaikan atau juga mendatangkan hal yang tidak baik. Semuanya itu tergantung dari kita menjalankan kehidupannya itu sesuai dengan hikmat Tuhan atau tidak. Nah, contoh, sekarang kan banyak teknologi yang sedang berkembang. Banyak adik-adik banyak punya perangkat digital, ada yang punya handphone, laptop, komputer. Bahkan adik-adik juga sekarang lagi nonton video ini lewat perangkat digital, ada yang pakai laptop atau ada yang juga pakai handphone. Nah, di perangkat digital ini semuanya juga adik-adik sekolah tugas-tugas menggunakan perangkat digital, ada yang menggunakan handphone untuk cari-cari di internet. Ada juga adik-adik yang hanya bermain game berjam-jam. Nah, adik-adik, siapa di antara adik-adik yang punya laptop atau yang punya handphone? Biasanya adik-adik pakai laptop atau handphonenya itu buat apa? Atau misalnya adik-adik pakai laptop itu cuma buat main game doang, atau emang adik-adik punya laptop atau handphonenya itu untuk membantu adik-adik dalam belajar, misalnya cari di Google, cari-cari di YouTube, belajar, nonton videonya. Nah, adik-adik yang mana? Nah, adik-adik menggunakan gadget dan laptopnya itu menggunakan secara maksimal dengan benar atau enggak? Dengan berkembangnya teknologi sekarang, perangkat digitalnya juga semakin canggih, semakin hebat, maka semua tugas adik-adik juga selalu dituntut untuk lebih kreatif lagi. Misalnya kan kayak tadi Kak Randi udah bilang, cari informasinya lewat internet, lewat laptop atau handphone, bisa carinya lewat Google, atau carinya juga adik-adik lewat YouTube, belajar dari YouTube. Nah, tapi juga adik-adik harus ingat, menggunakan perangkat digital seperti laptop atau handphone itu tetap harus menggunakan hikmat Tuhan, agar adik-adik juga dapat menggunakannya itu secara bertanggung jawab, agar adik-adik juga menggunakannya itu untuk hal-hal yang benar. Dan yang paling penting, adik-adik juga harus belajar menguasai dalam menggunakan handphone atau laptop. Jangan misalnya udah punya laptop, udah punya handphone, nah setiap hari adik-adik main laptop doang, main handphone doang, sedangkan banyak tugas-tugas yang lain yang harus dikerjain, tapi kebanyakan main handphone. Adik-adik juga harus tahu kapan adik-adik harus menggunakan gadgetnya atau laptopnya. Jangan misalnya adik-adik sedang lagi disuruh orang tuanya, tapi adik-adik tetap main laptop, tetap main handphonenya, gadgetnya tetap main, padahal lagi disuruh sama orang tuanya. Atau misalnya adik-adik juga lagi ada orang banyak, lagi ngumpul-kumpul keluarga, adik-adik malah sibuk sama handphonenya sendiri. Nah, jadi sekarang adik-adik juga harus belajar untuk belajar kalau kalian punya gadget, punya handphone itu harus menggunakan hikmat Tuhan juga. Kalau harus bertanggung jawab dalam menggunakan gadget-gadget kalian. Jangan seenaknya, jangan cuma main game doang, tapi harus digunakan untuk hal-hal yang baik juga. Nah, jadi hari ini kita mau diajarkan untuk menggunakan gadget dan laptopnya itu bertanggung jawab. Oke? Amin. Setelah mendengarkan firman Tuhan, marilah kita merespon firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Cinta Akan Yesus dari Kidung Ceria 271. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus juga baik hati dan mengikut perintahnya. Adik-adik, mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita sapa di dalam doa.
Puji dan syukur Tuhan kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus. Kami tak putus-putusnya Tuhan terus bersyukur kepadamu atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami anak-anak PLKPA GPB yang kasih. Pada pagi hari ini Tuhan, di tengah ibadah ini kami masuk ke dalam doa syafaat. Kami ingin mendoakan gereja dan pelayanan yang berada di seluruh muka bumi ini. Tuhan berkati segala pelayanan yang dilakukan, walaupun banyak gereja-gereja yang tutup untuk sementara karena pandemi ini. Tetapi Tuhan, lewat online semua pelayanan bisa dilakukan. Tuhan berkati. Terlebih kepada gereja kami, yaitu Gereja GPB Anugerah Bekasi, Tuhan memberkati lewat pelayanan yang dilakukan. Tuhan mau berkati KMJ kami, para presbiter kami, dan anggota komisi yang ada, karyawan sekretariat, dan warga jemaat. Tuhan mau berkati seluruhnya Tuhan, dan biarlah Tuhan mau berkati segala pergumulan yang terjadi dalam gereja dan pelayanan kami ini. Kami juga tak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami, yaitu bangsa Indonesia. Kami bersyukur Tuhan, kami bersukacita karena Tuhan sudah memberikan bangsa dan negara ini untuk kami tinggal di dalamnya. Engkau tahu Tuhan, pada masa pandemi ini banyak kesusahan, banyak duka cita, banyak pergumulan yang dirasakan oleh bangsa kami. Tapi kami tetap bersyukur kepadamu, kami yakin dan percaya ini semua dapat kami lewati. Berikan kami kekuatan Tuhan, dan biarlah Tuhan memberkati para pemimpin bangsa dan negara kami ini yang dapat memberikan suatu kebijakan-kebijakan yang baik, dan biarlah kami semua dapat mengikuti semua peraturan yang ada dengan rasa bertanggung jawab. Tuhan, biarlah Tuhan mau berkati bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa untuk orang-orang sakit di rumah sakit, di rumah sakit maupun di rumah, orang-orang janda duda, yatim piatu, Tuhan fakir miskin, Tuhan memberkati kehidupan mereka, dan biarlah Tuhan mau berikan kekuatan kepada mereka dalam masa pandemi ini, dan biarlah pergumulan yang mereka hadapi, yang mereka rasakan, biarlah Tuhan mau ringankan itu, dan Tuhan mau berikan kelegaan kepada mereka. Pada saat ini juga kami berdoa untuk para orang tua PLKPA GPB Anugerah Bekasi. Tuhan memberkati, berkati pekerjaan mereka, berkati segala usaha yang para orang tua ini lakukan dalam mencukupkan kebutuhan keluarga masing-masing. Tuhan, kami menyerahkan keluarga, tiap keluarga ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan segala pergumulan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan mau ikut turun campur tangan. Inilah doa dan permohonan dan ungkapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah menjadikan pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang waktunya memberikan persembahan. Sambil memberikan persembahan, marilah kita menyanyikan lagu Beri Padanya dari Kidung Ceria 217. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu kepada kami. Berkati persembahan kami ini Tuhan, agar bisa memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ibadah kita hampir selesai. Sebelum kita pulang, marilah kita berdiri dan nyanyikan lagu Tuhan Allah beserta Engkau dari Kidung Ceria 358. Tuhan Allah beserta engkau,
bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta Engkau. Adik-adik, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Tuhan telah berkati ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Kiranya firman yang boleh kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan juga mau berkati kesehatan kami. Tuhan berkati kesehatan kami, Tuhan jauhkan kami dari segala penyakit. Tuhan juga berkati kami, kiranya di minggu yang akan datang kami dapat beribadah online lagi. Inilah doa kami Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ibadah hari Minggu kita sudah selesai. Untuk persembahan, jangan lupa dikumpulkan ya adik-adik, bisa dikasih ke mama atau papa, lalu diserahkan ke gereja. Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan, Pakai masker, cuci tangan. Jaga jaraknya, rajin olahraga. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu Sampai depan. jumpa. Bye.